Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel Bapak Kepatir Nurseri. Jadi buat teman-teman ya, untuk kali ini memang saya tidak membahas tentang anggur, tapi sejatinya channel ini memang dibuat pertamanya memang untuk membagi pengalaman selama ini bertani buah-buahan ya. Jadi untuk kali ini saya sedang ada di lapak teman saya sebenarnya. Hanya saja teman saya ini orangnya sangat-sangat sibuk ya. Tapi pada video kali ini saya mau kasih tips agar bagaimana tabu lampot ya, bisa dibilang begitu karena ini adalah jambu air ya. Ini jenis jambu air kancing, ada juga citra, ada juga sebelah sana itu ada jenis jambu madu deli. Dan di lapak ini rata-rata semuanya lagi berbuah ya, dan asik sekali karena ini ada di polybag ya. Polybag ukuran kecil ini, ukuran 40 ya. Nah, karena sang juragan lapaknya ini lagi sibuk banget, tapi insya Allah mau saya ulas ya untuk bagaimana cara agar tabu lampot jambu ini bisa rajin berbuah ya. Dan insya Allah untuk caranya ini sudah saya rangkum ya. Begitupun dengan yang tadi teman saya bilang, semuanya sudah saya rangkum. Jadi buat teman-teman nggak usah khawatir ya, walaupun narasumbernya tidak mau diwawancara, tapi akan saya kasih tipsnya bagaimana agar tabu lampot jambu ini bisa rajin berbuah. Jadi buat teman-teman untuk kali ini dan seterusnya mungkin saya nggak bahas tentang anggur terus ya, tapi semua tanaman buah, karena teman saya banyak sekali yang mengembangkan buah-buahan skala besar. Jadi nanti di kedepannya ini saya mau berbagi pengalaman-pengalaman mereka tentang bagaimana cara bertani buah-buahan. Dan kali ini kita fokus ke tabu lampot jambu air. Ya, baik teman-teman ya. Jadi yang pertama itu saat teman-teman lihat di sini ya, ini adalah jambu air jenis kancing ya. Ini sebenarnya sudah jambu yang cukup legend ini. Tapi ini kalau lagi musim panas ini kalau berbuah, wah sangat segar sekali ya. Bisa kita bikin rujak juga. Jadi untuk yang pertama itu kita mulai dari media tanam tentu saja teman-teman. Karena media tanam merupakan rumah dari semua tanaman ya. Jadi tentu saja kalau rumahnya nyaman, pasti pohonnya juga akan ikut nyaman juga. Jadi di sini yang pertama saya bahas adalah tentang media tanam. Jadi media tanam yang dipakai di sini ada media tanam yang poros ya. Di sana ini adalah campuran dari sekam, lapuk ya, dicampur tanah, kemudian menggunakan pupuk kandang. Ya, jadi untuk perbandingannya ini sekam bakarnya lebih banyak sedikit ya. Sekam bakarnya 2, tanahnya 1, pupuk kandangnya bisa setengah. Nah, kenapa menggunakan media yang poros ya? Ya, satu karena memang ini tanaman di dalam polybag. Itu juga berlaku untuk di pot dan juga planter bag. Kalau tanaman yang ditanam di baik itu polybag, planter bag ataupun pot, ini memang lebih suka media tanam yang poros. Jadi kenapa begitu? Satu, kita lari ke penyiraman. Jadi pada saat musim hujan, tentu saja media ini tidak akan tergenang oleh air. Jadi bisa dibilang itu media poros ini tidak akan menggenangkan air ya. Jadi otomatis walaupun hujan sederas apapun, air akan langsung turun ke bawah. Nah, kemudian untuk penyiraman juga kan tadi saya bilang ada di musim hujan dan juga di musim panas ya. Tentu saja kalau untuk di musim panas ya, tentu saja kita penyiramannya harus lebih rajin ya. Karena memang tanaman ini memang butuh disiram. Nah, kemudian kita lari ke ininya, jenis bibitnya. Jadi ini adalah adalah bibit okulasi. Ini okulasinya di sini nih. Udah nggak kelihatan ya, karena memang okulasinya mungkin dari kecil ini. Nah, kalau di sini memang kita itu biasanya beli ukuran kecil ya. Kemudian kita oversak di polybag yang gede seperti ini. Kemudian kita besarkan, kemudian kita buahkan. Nah, kita langsung lari ke bagaimana agar ini rajin berbuah ya. Ya, kita lari ke pemupukan dulu teman-teman. Jadi
Sebenarnya untuk pemupukan ini cukup menggunakan pupuk yang standar aja sih teman-teman ya, nggak perlu yang macam-macam. Jadi sini kalau di lapak ini menggunakan hanya NPK saja. Bahkan di sini malah hanya menggunakan NPK Ponska ya, warna merah itu yang murah itu teman-teman ya. Kenapa begitu? Karena memang di sini lapaknya sangat luas sekali. Kalau pakai NPK yang 1616 ini cukup banyak NPK yang digunakan juga ya. Dan nyatanya pada saat kita menggunakan NPK Ponska yang warna merah pun hasilnya tetap bagus teman-teman ya. Kemudian tentu saja teman-teman akan bertanya, apakah memang hanya cukup di NPK Ponska saja? Nah, jawabannya adalah begini teman-teman. Jadi saat kita berusaha membungakan jambu air ini teman-teman ya, jadi tentu saja metode yang digunakan itu salah satunya adalah stres air. Jadi kemarin itu kan sempat ya terang beberapa hari ya, otomatis tidak dilakukan penyiraman ya, sehingga ini memaksa untuk di fase generatif sehingga bisa keluar bunga ya. Kemudian sekarang sudah pada pentil seperti ini. Nah, kemudian untuk trik berikutnya juga ini sering dilakukan pemangkasan teman-teman. Jadi pemangkasan ini dilakukan ya agar pohon ini kan selalu pendek ya, karena ini kan tujuannya untuk bisa dibilang tabu lampot. Kecuali kalau teman-teman mau mengebunkan lah, ini bisa kita tanam di lahan ya, biar ukurannya ini bisa lebih tinggi. Tapi tentu saja juga harus ada ukurannya ya. Ya, tapi karena ini fokusnya di tabu lampot, makanya sering dilakukan pruning. Jadi pemupukannya itu teman-teman ya hanya menggunakan Ponska merah. Nah, bisa teman-teman lihat ya, semuanya ini kondisinya berbuah ya. Ini jambu kancing semuanya berbuah. Nah, banyak sekali. Nah, kalau ini ada madu deli. Madu deli banyak ya. Kemudian yang di sebelah sana itu ada jambu citra. Citra juga ada yang lagi berbunga tuh. Nah, untuk metodenya semua sama ya. Jadi kemarin memang pas kondisinya panas itu dilakukan stres air. Kemudian pas hujan turun ternyata membawa berkah ya. Berkahnya apa? Rata-rata semua jambu di sini ini berbuah. Nah, ini juga ada tips ya untuk bagaimana agar jambu ini tidak terjadi kerontokan teman-teman. Ini sebenarnya ini tips ini memang biasa saya lakukan juga ya di mini kebun saya, dan di sini ternyata sama juga. Jadi pas fase pertama mau calon bunga ya, ini biasanya disemprot dengan kalsium. Nah, kalsium itu bisa teman-teman dapatkan di toko-toko pertanian, karena kalsium itu memang tujuannya untuk menguatkan calon buahnya. Kemudian nanti kita aplikasikan lagi pas sudah segini nih. Nah, sudah jadi pentil jambu, ini disemprot dengan kalsium lagi. Tujuannya sama agar ini tidak rontok. Yang pertama itu menguatkan calon bunganya. Sudah segini-gini pentil ya. Ini kita semprot kalsium lagi agar tidak terjadi kerontokan. Ya, kemudian ada tips lagi, kalau memang teman-teman beli tanaman apapun ya sedang berbuah di dalam polybag seperti ini contohnya, teman-teman itu jangan misalnya ditanam di tanah. Ini biasanya akan terjadi malah kerontokan. Kenapa begitu? Karena memang pohon ini sedang fokus untuk pembuahan teman-teman. Jadi sedang fokus untuk membentuk buah ya. Jadi kalau kita tanam dengan kita pecahkan ini polybagnya, tentu saja fasenya sedang berbeda karena pohon ini sedang fokus untuk pembuahan. Jadi alangkah lebih baik teman-teman jangan tanam dulu. Kalau mau tanam nanti aja nunggu panen. Kalau enggak bisa teman-teman tanam tapi polybagnya masukin aja langsung ke tanahnya. Ini bisa sih, karena tidak akan mengganggu perakaran daripada ini pohonnya. Ini berlaku untuk semua jenis tanaman ya. Tapi memang alangkah lebih baik itu kalau mau ditanam di tanah itu nunggu saja sampai ini bisa dipanen teman-teman.
Nah, kemudian ada juga teman-teman yang sering bertanya, kenapa pas saya beli bibit buah apapun yang sedang berbuah itu biasanya kalau sudah panen ditaruh di rumah itu terjadi mati ya, atau stuck pertumbuhan. Itu jawabannya sangat mudah sekali ya. Mungkin teman-teman di rumah itu tidak menggunakan SOP yang biasa dilakukan di tempat lapak yang teman-teman beli. Jadi misalnya gini, ini kan tentu saja menggunakan pemupukan ya. Bagaimana bisa pohon itu bisa subur tanpa dilakukan pemupukan? Ini teman-teman suka abai ya. Jadi kalau di sini dipupuk, beli di lapak dipupuk, sampai rumah teman-teman nggak dipupuk, tentu saja hasilnya akan berbeda. Kemudian juga teman-teman juga perlu kontrol juga penyiramannya. Jadi apakah ini di musim panas atau di musim hujan ya? Ini kalau di musim hujan tentu saja nggak disiram nggak apa-apa ya. Kalau di musim panas tentu saja teman-teman harus rajin menyiram. Kemudian ini kalau teman-teman pindah tanam itu biasanya medianya suka asal-asalan. Jadi saran saya teman-teman juga kalau harus mau pindah tanam ke tempat yang lebih besar itu gunakan media yang sama atau hampir sama. Jadi nanti perakarannya tidak kaget ya, porosivitasnya juga sama ya. Jadi saya rasa itu aja sih teman-teman ya, saran atau tips dari saya Bapak Kevatir Nursery dan juga dari teman saya yang punya lapak ini ya. Jadi mudah-mudahan kedepannya ini bukan cuma cara budidaya anggur aja yang saya share di YouTube saya, tapi kemungkinan besok-besok saya mau main ke tempat kebun-kebun teman saya ya, kebun buah ya, kebun buah apa saja nanti akan saya record dan juga saya bikinkan video untuk berbagi pada teman-teman di rumah ya, teman-teman Bapak Kevatir Nursery. Nah, itu aja mungkin tips dari saya tentang bagaimana agar jambu air ini ya dalam polybag terutama ini bisa rajin berbuah. Ya, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bapak Kevatir Nursery.